Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, mari di kesempatan yang penuh dengan kebaikan ini kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai hari ini di malam yang ke-9 atau hari yang ke-8 kita berpuasa, Allah masih memberikan kita nikmat kekuatan kepada kita, baik secara lahiriah maupun secara batiniah, sehingga kita semuanya bisa dengan maksimal menjalankan perintah Allah, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Sholawat teriring salam marilah senantiasa terus kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kelak akan menyelamatkan kita, sosok yang membawa ajaran agama Islam, yaitu Islam yang rahmatan lil alamin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sebagaimana program daripada Yayasan Tahfiz Zawiyah Indonesia ini, sebelum kita sama-sama berbuka puasa, ada kultum yang akan dibawakan dari mereka mudir atau kepala cabang dari seluruh rumah Tahfiz Zawiyah binaan Yayasan Tahfiz Zawiyah Indonesia, yang mana tersebar dari seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Karenanya di kesempatan kali ini saya ingin membawakan sebuah tema yang mungkin menjadi inti daripada bulan suci Ramadan ini, yaitu berbuat baik, memaksimalkan kebaikan di bulan baik. Saya di sini atas nama Kepala Cabang Rumah Tahfiz Zawiyah As-Saleh yang berada di Probolinggo. Kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang khusus diturunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kekhususan ini harus kita manfaatkan, harus kita maksimalkan dengan sebaiknya, dengan sebaik mungkin. Karena di bulan ini Allah mencurahkan rahmatnya. Di bulan ini Allah memberikan keutamaan, kemuliaan yang mana Allah tidak turunkan di bulan-bulan yang lain, dan juga Allah tidak berikan kepada umat-umat yang terdahulu. Bulan suci Ramadan adalah momentum yang tepat bagi kita untuk berikhtiar memaksimalkan segala potensi kebaikan-kebaikan yang berada di dalamnya. Apabila kita hanya menjalankan rutinitas atau aktivitas ibadah ubudiyah yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka tentu itu baik, tetapi sangatlah kurang. Contoh, kita hanya berpuasa, kita hanya menjalankan sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah mahdoh yang lainnya, tanpa kita mengimbangi, tanpa kita mengisi juga dengan aktivitas-aktivitas ibadah yang lain, seperti sedekah, membaca Al-Quran, kemudian berbuat baik, menolong orang lain, dan lain sebagainya. Karena apabila yang kita hanya kejar adalah ibadah
yang sifatnya virtual atau hablun minallah, maka itu baik tapi belum cukup. Nah, karenanya di bulan suci Ramadan ini kita juga harus sempurnakan hal tersebut dengan hablun minan nas. Ibadah sosial kita juga harus kita tingkatkan di bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana pesan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi wabtaghi fima ataakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi fima ataakallahu ad-darul akhirah, dan carilah pahala di negeri akhirat dengan apa-apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Maksudnya di sini kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari bekal yang terbaik untuk kehidupan kita kelak di akhirat. Tetapi ingat, wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, tetapi janganlah kita lupa atau melupakan bagian kehidupan kita di dunia. Wa ahsin, dan berbuat baiklah kepada orang lain. Kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita atau kepada kalian. Para pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam ayat ini Allah sudah memberikan contoh yang terbaik, yang mana Allah sudah memberikan kebaikan kepada kita. Maka contoh yang baik tersebut harus kita tiru. Allah memberikan kita kesehatan, maka mari kita maksimalkan kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita belajar, dengan cara kita bekerja dengan giat, dengan cara kita beribadah dengan semaksimal mungkin. Karena kalau kita beribadah lantas kemudian fisik kita tidak kuat, atau mungkin karena kita sedang berpuasa kita lemas, maka tentu tidak akan maksimal beribadahnya. Tetapi bila mana kita didasari dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi di dalam diri kita, entah itu lemas maupun kuat, semuanya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tentu akan semaksimal mungkin menggali potensi yang ada di dalam diri kita untuk kemudian kita berbuat baik kepada orang lain, memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Berbuat baik itu banyak sekali caranya. Cara yang termudah untuk berbuat baik adalah dengan cara tidak melakukan kejahatan, baik kepada diri kita maupun kepada orang lain. Apabila kita tidak mampu untuk melakukan kebaikan, maka jangan sampai kita berbuat kefasikan. Wala tabghil fasada fil ard. Nah, lanjutannya ayat, dan janganlah kalian atau kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Disinilah menjadi penting bagi kita. Yang terpenting adalah bukan kita hanya melakukan kebaikan saja, tetapi yang terpenting adalah jangan sampai kita melakukan kefasikan, kemungkaran, atau keburukan-keburukan, kerusakan-kerusakan yang akhirnya nanti akan kembali kepada diri kita sekalian. Kepada pemirsa dimanapun Anda berada, apabila kita tidak mampu mengucapkan hal baik, maka cukuplah kita diam. Apabila kita tidak mampu menolong orang lain, maka tidak perlu kita untuk berbicara tentang orang tersebut. Cukup bagi kita hanya mendoakan. Semoga apabila ada teman saudara kita yang sedang kesusahan, maka kita mendoakannya. Semoga Allah memberikan pertolongan. Ma'asyiral muslimin,
kepada teman-teman atau kepada para pemirsa dimanapun Anda berada. Kenapa penting bagi kita untuk berbuat baik di bulan suci Ramadan? Karena Allah telah memberikan ganjaran atau pahala yang berlipat ganda untuk kebaikan yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita sudah ketahui bersama, sudah masyhur, apabila ketika kita membaca Al-Quran, satu hurufnya itu bernilai 10 kebaikan. Alif, lam, mim itu bernilai, alif itu 10, lam itu 10, mim itu 10. Itu di hari biasa. Nah, di bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan lagi. Berarti 10 kali 10, 100. 3 huruf saja itu sudah bernilai 300 kebaikan. Nah, yang terpenting adalah bukan kita hitung-hitungan kebaikan itu, tetapi yang terpenting adalah keikhlasan kita di dalam melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Karena kita harus yakin bahwa Allah akan membalas kebaikan yang kita lakukan itu dengan balasan yang berlipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-An'am ayat 160 yang mana bunyinya, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Man jaa bil hasanah, dan barang siapa berbuat kebaikan, falahu asyru amthaliha, maka baginya itu balasannya asyru amthaliha, 10 kebaikan yang sama, 10 kali lipat. Jadi apabila kita berinfak, bersedekah, memberikan orang lain kebaikan, yaitu semisal uang Rp10.000, maka yakinlah Allah akan membalasnya dengan uang Rp100.000. Ini hanya permisalan saja. Bahkan bisa jadi Allah akan membalasnya dengan balasan yang jauh lebih besar, dan balasan itu tidak pernah kita duga dan tidak pernah kita sangka sebelumnya. Jadi Allah benar-benar ingin membuktikan kepada kita, jangan pernah kita merasa bosan, jangan pernah kita berhenti untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan, khususnya di bulan suci Ramadan. Yuk kita berbagi. Semisal kita mempunyai rezeki yang cukup, bahkan berlebih, kita berusaha untuk membelikan buka puasa atau takjil kepada mereka yang membutuhkan. Bisa jadi ada orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, tetapi nasibnya tidak sebaik kita. Dia kesulitan untuk mendapatkan minimal buka puasa ataupun sahur. Jadi kita gunakan rezeki yang kita miliki, kita belikan mereka makanan, minuman secukupnya untuk kepada mereka. Jadi man jaa bil hasanah falahu asyru amthali. Ini luar biasa ayat ini. Kita hanya melakukan satu kebaikan, Allah memberikan balasan 10 kali lipatnya. Nah, sebaliknya, wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa misla. Ini luar biasa juga, Masya Allah. Ini luar biasanya Allah. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, kejahatan, fala yujza illa misla, maka tidaklah balasannya itu kecuali seimbang dengan kejahatan. Jadi kalau kita mencuri atau mengambil uang orang 1.000, suatu saat kita akan dicuri uang kita Rp1.000. Ketika kita mukul orang 1 kali, maka suatu saat kita akan dipukul oleh orang juga 1 kali. Jadi imbang. Ketika kita melakukan kejahatan atau keburukan, balasannya juga 1. Tetapi ketika kita melakukan kebaikan, Allah membalasnya dengan 10 kali lipat. Wahum la yudlamun. Jadi orang-orang yang berbuat keburukan tadi itu tidak dizalimi atau tidak dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah adil. Kalau kita melakukan kejahatan, ya Allah akan balas 1 sesuai dengan kejahatan yang kita lakukan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Di ayat yang lain di surah Al-Qasas ayat 84, redaksinya hampir mirip.
Man jaa bil hasanah falau khairum minha. Cuma ini lebih umum lagi. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza alladziina 'amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Maksudnya hampir sama. Man jaa bil hasanah, barang siapa yang datang atau melakukan kebaikan, falahu khairum minha, maka baginya balasan atau ganjaran yang jauh lebih baik daripada kebaikan yang dia lakukan. Wa man jaa bis sayyi'ah fala yuzalladzi na'amilus sayyi'at, dan barang siapa melakukan kejahatan, ya, alladzina 'amilus sayyi'at, maka orang-orang yang melakukan kejahatan tadi, keburukan tadi, itu tidak akan, ya, mendapatkan kecuali illa makanu, sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini luar biasa. Maka bagi teman-teman sekalian, di sini menjadi pelajaran bagi kita bahwa janganlah kita mengejar untuk melakukan kejahatan yang mana memang balasannya kecil. Tetapi sebaliknya, yuk kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, mengejar kebaikan yang itu balasannya berlipat-lipat ganda. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, apabila di bulan-bulan sebelumnya kita hanya membaca Al-Quran satu hari mungkin 1 juz, maka di bulan suci Ramadan ini mari kita berikhtiar, apalagi bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Apalagi di bulan suci Ramadan ini ada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Maka apabila di bulan suci Ramadan, ayo jangan sampai kita hanya 1 juz dalam 1 hari. Bisa jadi 2 juz, 3 juz, 5 juz. Sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Karena apa? Itu tadi, setiap kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun, pasti ada balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dipertegas lagi. Jadi tadi dari surah Al-An'am ayat 160 dan Al-Qasas ayat 84 tadi, yang mana redaksinya hampir mirip, yang mana disebutkan di sana apabila kita melakukan satu kebaikan, bisa jadi, ya, balasan dari Allah itu 10 kali lipat, tetapi bisa jadi jauh lebih besar dari itu. Wa man jaa bis sayyi'ah, tetapi apabila kita melakukan keburukan, kejahatan, nah, balasan dari Allah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya, kalau dalam pepatah itu, apa yang kita tabur itu yang kita tunai, apa yang kita tanam itu yang kelak akan kita rasakan, yang kita akan panen. Nah, di selanjutnya ayat Allah di dalam surah Az-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8 ini juga mempertegas bahwa satu sekecil apapun kebaikan itu tidak akan pernah luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun pasti akan merasakan balasan atas kebaikan dan juga keburukan atau kejahatan yang kita lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan mithqala dzarrah, ya, jadi kecil sekali, ya, seberat 1 zarrah, khairan yarah, maka kelak dia akan melihat balasan dari kebaikan yang kita lakukan. Apabila kita diam-diam bersedekah kepada orang, memberikan, mungkin saat ini mudah ya bagi kita untuk melakukan kebaikan, banyak ajakan-ajakan kebaikan, berbagi takjil, rekening-rekening donasi dan lain sebagainya, kita diam-diam saja transfer gitu. Nah, tidak perlu banyak orang untuk tahu kebaikan kita, nah, tetapi nantinya kelak, ya, kita yang melakukan kebaikan itu akan melihat balasan dari kebaikan yang telah kita lakukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebaliknya juga itu. Siapa orangnya yang melakukan kejahatan satu saja seberat biji zarrah, kelak pasti akan mendapatkan
balasan dari keburukan atau kejahatan yang telah kita lakukan sendiri. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pada dasarnya berbuat baik itu sifatnya untuk orang lain. Memang kelihatannya untuk orang lain. Tetapi bila kita menyadari bahwa pada hakikatnya kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain itu adalah kebaikan yang sebenarnya kita lakukan untuk diri kita. Apabila kita berbuat baik kepada orang lain, maka tentu orang lain juga akan berbuat baik kepada kita. Maka kebaikan yang kita lakukan pasti akan mempunyai cara untuk kembali kepada kita sendiri. Sebaliknya juga sama, keburukan, kejahatan yang kita lakukan kepada orang lain, meskipun setelahnya kita mengelak, bersembunyi, yakinlah kejahatan yang kita lakukan akan mempunyai cara untuk kembali kepada kita yang telah melakukan kejahatan tersebut. Allah mempertegas hal ini di dalam surah Al-Isra ayat 7, yang mana bunyinya, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Sesungguhnya apabila kalian berbuat baik itu li anfusikum, untuk kalian sendiri. Jadi sesuai. Wa in asa'tum falaha. Dan juga apabila kalian berbuat kejahatan, keburukan, kemungkaran, kerusakan, itu juga untuk kita sendiri. Contoh sederhana, apabila ada orang yang tinggal di pedalaman atau di tengah hutan, lalu kemudian orang tersebut menebang pohon, menghabiskan pohon hanya memuaskan hawa nafsunya, dia jual batang pohonnya, lalu pohon-pohonnya, kayu-kayu tadi setelah dijual dibuat rumah-rumah, hingga lalu kemudian tidak ada penyerapan air yang sangat baik, lantas kemudian terjadilah tanah longsor. Nah, di sini kejahatan yang dia lakukan, keburukan yang dia lakukan pasti akan kembali kepada mereka yang melakukan. Jadi para pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan terakhir di kultum yang singkat ini, saya ingin mengajak kepada para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, mari kita meningkatkan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Apapun profesi kita, apapun latar belakang kita, semuanya mempunyai kesempatan yang sama untuk berbuat baik. Tidak kebaikan itu hanyalah untuk mereka yang mempunyai uang atau mereka yang mempunyai rezeki yang berlimpah. Tidak. Tidaklah kebaikan itu hanya untuk mereka orang-orang yang soleh. Tidak. Tidaklah kebaikan itu hanya untuk mereka yang berpangkat atau mempunyai kuasa. Tidak. Tetapi kebaikan itu semuanya bisa dilakukan oleh siapapun yang berada di dalam dunia ini. Yang mana intinya adalah mereka mempunyai niat yang baik untuk berbuat baik. Kenapa sih kita harus berbuat baik? Baik untuk diri kita, baik untuk keluarga kita, orang-orang terdekat kita, maupun untuk orang-orang yang kita sayangi. Dan terkhusus umumnya juga untuk masyarakat. Kenapa? Karena agar kita semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik. Yang mana di dalam surah Al-Baqarah ayat 195 Allah juga tegaskan, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sebaliknya, yang mana tadi diterangkan di awal di dalam surah Al-Qasas ayat 77, Allah mengingatkan, innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah,
Di sini menjadi pilihan bagi kita. Apakah kita ingin menjadi pribadi yang disukai, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita justru ingin menjadi orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang berbuat kerusakan, kejahatan dan lain sebagainya. Tentunya kita semuanya pasti ingin menjadi pribadi, menjadi manusia, menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita semuanya menjadi atau termasuk dari golongan orang-orang yang muhsinin, golongan orang-orang yang senantiasa terus berbuat baik dengan hati yang ikhlas dan juga disertai dengan niat agar Allah meridhoi segala ikhtiar, segala niat baik, segala aktivitas baik yang kita lakukan, lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini. Karena rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Ayatnya di surah Al-A'raf ayat 56. Di ayat 56 yang bunyinya inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah qaribun, itu sangat dekat dengan orang-orang yang melakukan kebaikan atau orang-orang yang berbuat baik. Maka mari kita berbuat baik, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Karena orang-orang yang berbuat baik di bulan suci Ramadan ini, insya Allah pahalanya, insya Allah balasannya berlipat-lipat jauh lebih besar dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Yuk, kepada pemirsa sekalian, jangan sampai kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga di bulan suci Ramadan ini. Yuk, kita maksimalkan bulan suci Ramadan ini dengan cara kita memperbanyak amalan-amalan sunnah, dengan cara kita bersedekah, dengan cara kita menolong orang lain, mendoakan orang lain, mencintai orang lain, memaafkan orang lain. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa menjadi pelecut bagi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Karena ini adalah bulan yang mulia, bulan khusus, bulan yang hanya diturunkan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa sehat selalu dan senantiasa diberikan kemudahan di dalam menjalankan bulan suci Ramadan. Akhir kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, kekeliruan di dalam menyampaikan kuliah singkat pada kesempatan yang berbahagia ini. Selamat berbuka puasa kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga puasa yang kita jalani hari ini senantiasa mendatangkan kebaikan-kebaikan dari Allah kepada kita semuanya, dan semoga besok kita masih diberikan oleh Allah kesempatan dan kekuatan untuk menjalani ibadah puasa sampai nanti datang hari raya Idul Fitri. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita benar-benar menjadi pribadi yang muhsinin, menjadi pribadi yang senantiasa giat atau gemar untuk berbuat baik. Bukan hanya baik kepada diri kita, tetapi juga mampu berbuat baik kepada orang-orang lain. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.